Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu. Walaupun kita semua berada di rumah kita masing-masing, tapi kita terus bersuka cita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lose pada hari ini bersama-sama dengan teman-teman kalian. Yang pertama, dari ujung sana ada siapa ya? Christian, Fani, Kalista, Imi. Ya, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun melalui video ini dan kami bersama-sama di rumah kami masing-masing, tetapi kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berkati kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yang pertama kita akan nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah.
Hai, halo. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama Losa Jonathan pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk waktu di mana saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian, penerangan akan firman Tuhan yang kami dengar sehingga kami bisa mengerti, dan bahkan juga diberikan kekuatan untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, mengenai 3 orang anak muda yang hidupnya senantiasa percaya kepada Tuhan dan hidupnya juga menjadi kesaksian bagi orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana ceritanya, kita bersama-sama akan melihat video yang akan ditayangkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ya, adik-adik semuanya, kita sudah menonton bersama-sama. Masih ingat siapa nama 3 anak muda yang dimasukkan ke dalam dapur perapian oleh Raja Nebukadnezar? Pertama, Sadrak. Kedua, Mesak. Ketiga, Abednego.
Adik-adik sekalian, apa yang kita bisa bersama-sama belajar? Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki pengenalan yang baik akan Allah yang mereka sembah. Jadi, sejak masa muda mereka senantiasa takut akan Tuhan. Mereka berpegang pada perintah yang Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki pengenalan yang baik kepada Allah mereka. Berbeda dengan teman-teman mereka pada saat itu menyembah banyak Allah-Allah yang lain. Mungkin ada yang menyembah patung, ada yang juga menyembah kepada dewa-dewa. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya kepada Tuhan Allah, sehingga pada saat mereka disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung, orang-orang lain di sekitar mereka semuanya ada yang takut, jadi mereka sujud menyembah patung itu. Kemudian mungkin ada juga yang percaya bahwa kalau patung yang tinggi besar itu lebih hebat dari mereka, sehingga mereka juga sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi berbeda dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu jauh lebih besar kuasanya daripada patung emas itu ataupun dari yang lainnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai komitmen akan kepercayaan mereka pada Tuhan dan setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan apapun. Jadi ketika raja nyuruh mereka menyembah patung, mereka berkata kepada raja bahwa mereka tidak mau melakukannya karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu sanggup untuk melepaskan mereka dari api yang menyala-nyala itu. Dan ternyata memang ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur perapian itu, ternyata mereka tidak mati terbakar, tetapi mereka tetap hidup. Sehingga komitmen mereka kepada Tuhan Allah itu menjadikan hidup mereka sebagai kesaksian bagi Raja Nebukadnezar dan orang-orang lainnya, sehingga Raja Nebukadnezar dan seluruh rakyat Babel akhirnya mau percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik? Kita juga harus belajar bagaimana kita mau mengenal dengan baik Tuhan Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus rajin untuk baca Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita mau belajar dekat dengan Tuhan, maka kita harus belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita juga harus rajin berdoa, karena di dalam berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa itu kita belajar untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah kita rajin untuk beribadah melalui ibadah sekolah minggu setiap minggunya, sehingga melalui ibadah ini kita juga tahu bahwa
Tuhan mengajar kita untuk kita setia kepadanya, sehingga kita semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita juga percaya bahwa di dalam situasi yang sulit seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego, kita tetap percaya akan Tuhan dan kita tetap setia kepadanya, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di dalam setiap kesusahan dan kesulitan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus mempunyai iman kepada Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama ini menjadikan adik-adik semua mempunyai pengenalan yang baik kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mempunyai komitmen untuk tetap percaya dan setia kepada Dia di dalam keadaan apapun. Untuk menutup, mari kita bersama-sama kembali kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan Yesus, kiranya tolong supaya kami belajar untuk kami bisa mengenal Engkau dengan lebih baik, dengan kami rajin membaca Alkitab, kami berdoa, dan kami rajin beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya kami juga mempunyai komitmen untuk kami selalu percaya dan setia kepada Tuhan di dalam keadaan apapun, karena kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, kita akan ada ayat hafalan. Untuk kelas kecil itu akan menghafal dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6, yaitu Tuhan adalah penolongku. Nah, untuk adik-adik di kelas tengah dan di kelas besar itu akan menghafal di kitab Yeremia pasal ke-29 ayatnya yang ke-11, yaitu sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi nanti adik-adik menghafal ayat hafalannya, nanti minta orang tua untuk merekam, kemudian nanti rekamannya dikirim ke Lause Jonathan. Nanti siapa yang hafal, betul-betul hafal, nanti Lause akan berikan reward sebagai hadiah, karena adik-adik mau berusaha menghafalkan firman Tuhan. Lause tunggu. Sekian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Jonathan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Jagalah hatimu
akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersanjung.